Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sofia Afirza, NPM 2254071002. Saya akan memaparkan materi tentang motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak yaitu mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui proses 4 langkah proses naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak, karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga dan buang. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Selanjutnya ada 4 rangkaian proses dalam siklus motor bakar 4 tak. Yang pertama ada 1 langkah hisap intake. Tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya adalah piston yang akan bergerak dari titik mati TMA menuju titik mati bawah TMB. Kemudian klep in terbuka dan klep X akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Kedua ada langkah kompresi, yaitu tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA, klep in menutup dan klep X tertutup, sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Yang ketiga ada langkah kerja combustion, dimulai dengan menyalakan busi dan menyebabkan busi terbakar bahan bakar udara. Dalam proses tersebut maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linier tersebut diubah akan menjadi gerak rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel. Prosesnya adalah terjadi ledakan di ruang bakar dan kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati TMA atau titik mati atas menuju titik mati bawah TMB. Pada saat klep in tertutup, menjelang akhir langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Putaran kruk as mencapai 540 derajat. Materi selanjutnya adalah motor bakar 2 tak. Pengertian: motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang satu siklusnya akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi tenaga dan pembuangan juga terjadi, prinsip kerja dari adalah istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif yang harus diketahui untuk memahami prinsip kerja mesin ini, yaitu ada TMA titik mati atas atau TDC top dead center. Posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol. TMB itu ada titik bawah, titik mati bawah atau BDC, bottom dead center.
Posisi piston berada pada titik paling bawah dalam silinder mesin, atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. Ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol, sering disebut sebagai bak engkol, berfungsi untuk gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Pembilasan scavenging yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas. Materi selanjutnya ada sistem pelumasan dan pendinginan. Sistem pelumasan dan pendinginan adalah dua sistem vital dalam mesin yang bekerja secara reintegrasi. Pelumasan berfungsi untuk melumasi, membersihkan, mendinginkan, menutup celah, dan mencegah sekarat pada komponen mesin. Sementara pendinginan bertugas menjaga suhu mesin tetap ideal untuk mencegah kerusakan akibat panas berlebih. Sistem pelumasan menggunakan oli untuk mengurangi gesekan dan kerusakan, sedangkan sistem pendinginan menggunakan cairan pendingin, air radiator, dan aliran udara untuk membuang panas. Sistem pelumasan. Fungsi utama dalam sistem pelumasan adalah mengurangi gesekan, keausan, dan panas yang timbul dari komponen fungsi bergerak. Adapun fungsi tambahannya adalah membersihkan oli. Oli membawa kotoran dan partikel logam ke filter untuk dibersihkan, dan penyegel membentuk lapisan pelindung antara piston dan dinding silinder untuk mencegah kebocoran gas, dan pencegahan karat untuk melindungi komponen mesin dari karat. Dan komponen utama yaitu ada pompa oli, itu untuk menyirkulasikan oli, saringan oli untuk membersihkan oli, dan bak oli untuk menampung oli. Sistem pendinginan. Fungsi utamanya adalah menjaga suhu mesin tetap stabil pada level ideal dan mencegah overheat atau panas berlebih. Cara kerjanya adalah cairan pendinginan menyerap panas dari mesin saat bersirkulasi melalui water jacket atau saluran di dalam bak mesin. Cairan panas mengalir ke radiator di mana panasnya dilepaskan ke udara luar melalui sirip-sirip radiator yang tipis. Kipas radiator untuk membantu mempercepat proses pelepasan panas dengan menghembuskan udara ke radiator. Dan ada pompa air untuk menyirkulasikan cairan pendingin. Materi selanjutnya ada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah serangkaian komponen yang saling terhubung untuk menghasilkan dan mendistribusikan untuk menggunakan energi listrik, baik dalam skala besar seperti untuk instalasi listrik rumah, sistem tenaga listrik, dan maupun skala kecil seperti pada kendaraan dan sistem kelistrikan. Sistem ini berfungsi untuk menjalankan berbagai peralatan, mulai dari lampu, kipas, hingga mesin dan komputer. Fungsi utama mesin kelistrikan mobil untuk menghasilkan, menyimpan, dan memasok arus listrik ke berbagai perangkat listrik yang ada di dalam mobil. Dengan demikian, maka sistem kelistrikan akan membantu busi untuk dapat menyala sehingga mesin bensin dapat tetap bekerja. Selanjutnya ada komponen sistem kelistrikan mobil. Yang pertama ada suplai arus. Komponen ini bersumber dari arus listrik untuk berbagai komponen mobil lain yaitu AC, lampu, dan audio sebagai sumber arus listrik. Komponen input. Komponen input adalah berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke beberapa perangkat, yaitu perangkat yang dinyalakan secara manual oleh pengendara ataupun secara otomatis oleh sistem. Contoh, perangkat yang diperlukan untuk diaktifkan secara manual adalah saklar, tombol,
knob, dan switch. Sedangkan perangkat yang menyala secara otomatis adalah sensor dan indikator. 3. Ada komponen output, yaitu adalah perangkat yang akan menyala saat sistem kelistrikan mobil dalam kondisi aktif. Beberapa contoh perangkat tersebut seperti LED, audio, heat unit, AC, klakson, lampu, motor wiper, dan masih banyak lagi. Keempat, ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah komponen kelistrikan mobil yang mengandalkan rangkaian prosesor komputer untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan mobil. Cara kerja sistem kelistrikan. Secara sederhana, cara kerja sistem kelistrikan sangat sederhana dan mirip dengan sistem peredaran darah, karena dimulai dari baterai di mana arus listrik akan mengalir di sepanjang kabel dan baterai akan menyimpan listrik yang dihasilkan oleh alternator mobil, kemudian mendistribusikannya ke bagian-bagian mobil yang membutuhkan. Arus listrik tersebut mengalir keluar dari baterai dalam satu arah melalui terminal positif dan kembali lagi ke baterai melalui terminal negatifnya. Materi selanjutnya adalah sistem transmisi. Sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putaran yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga, atau sebaliknya. Selanjutnya ada komponen utama sistem transmisi manual. Terdapat counter gear, terdiri dari beberapa gear yang memiliki jumlah gigi yang berbeda sehingga mengubah output kecepatan dan torsi mesin. Counter gear menjadi satu kesatuan yang terletak di dalam transmisi manual. Yang kedua ada konvertor torsi, merupakan kopling yang dipakai untuk menyambungkan dan memutuskan putaran mesin baik pada transmisi manual dan semi otomatis serta transmisi otomatis. Yang ketiga ada transmisi, dikenal juga dengan persneling atau bahasa mekanik lainnya adalah gearbox. Yang keempat ada input shaft, yaitu untuk meneruskan putaran dari kopling menuju gigi percepatan. Input shaft juga terpisahkan dengan output shaft dan hanya bisa tersambung oleh synchronizer ring dan counter gear. Yang kelima ada output shaft, yaitu untuk meneruskan putaran dari gigi percepatan menuju final gear melalui perantara poros propeller. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.